Mulai kita awali sama-sama dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natawassal bil hubaba wal batunil mustataba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wah mujaba. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wah mujaba. Sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Sallallahu ala sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami, kelak di akhirat-Mu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga-Mu, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulikal karim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga sisa-sisa umur, sisa-sisa hidup yang masih Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan melanjutkan kajian di beberapa waktu yang lalu. Kita masih membahas tentang keimanan. Sedikit saya ulangi, di pertemuan yang lalu, salah satu kalam dari seorang ulama, Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ammal imanu ala arba'ati aqsamin. Al-awwalu al-iman la yazidu wa la yanqusu. Wassani al-iman yazidu wala yanqusu. Wassalis al-iman yanqusu wala yazidu. Warabi al-iman imma yazidu wa imma yanqusu. Nah, ini kalam dari seorang ulama, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berkalam bahwa iman itu terbagi menjadi 4 tingkatan atau 4 macam. Ini kira-kira iman kita ini masuk tingkat keberapa ya? Ya, nanti kita bahas ya.
Apa yang pertama? Yaitu al-iman la yazidu wa la yanqusu. Iman yang tidak pernah bertambah, tapi juga tidak pernah berkurang. Jadi iman ini selalu stabil, Pak. Jadi enggak naik, enggak turun, ya. Nah. Fahuwa imanul anbiya wal mursalin. Ini adalah imannya para fahuwa imanul malaikatil muqarrabin. Iman yang tidak naik, tidak turun, yang selalu stabil ini adalah imannya para malaikat-malaikat Allah. Ya. Kenapa malaikat Allah ini imannya enggak naik, enggak turun, selalu stabil, Pak. Selalu istiqomah. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah, memang diperuntukkan untuk selalu taat kepada Allah. Tidak ada malaikat maksiat. Jangankan malaikat berbuat dosa, berbuat maksiat. Niat berdosa saja enggak ada malaikat. Ya. Malaikat itu selalu sami'na wa ta'na. Ya. Wa qala ta'ala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah, dan malaikat itu selalu mentaati Allah. Ya. Jadi sejak Allah menciptakan malaikat awal sampai nanti hari kiamat, Pak, malaikat itu akan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, kan ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Ada malaikat Israel. Sudah kenal sama malaikat Israel? Mau kenalan? Ya. Malaikat Israel, Pak, dari awal sampai nanti hari kiamat, ya kerjaannya cuma nyabutin nyawa manusia. Dia nggak akan bergeser, Pak. Ya. Ada malaikat yang nurunin hujan. Siapa itu? Siapa, Pak? Malaikat Mikail. Ya dari awal sampai nanti hari kiamat, Mikail itu ya kerjaannya nurunin hujan. Ya. Jadi tidak pernah malaikat itu berbeda dengan apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Kenapa malaikat itu selalu sami'na wa ta'na? Karena malaikat itu diciptakan Allah tidak diberi nafsu, Pak. Kalau manusia kan ada nafsu, ada apa? Akal, ada hati. Ya, itu bedanya manusia dengan malaikat. Akal sama nafsu itu sering dijadikan kendaraan oleh setan untuk ngelabui manusia. Orang kalau terlalu pintar, Pak, ngakalin orang, minterin orang. Itu cara setan untuk ngelabui manusia melalui akal. Makanya dalam hidup ini nggak cukup kita ini hanya cerdas akal saja. Ya. Nggak cukup dalam hidup ini manusia itu hanya cerdas intelektual saja nggak cukup. Manusia itu perlu cerdas spiritual, cerdas keimanan. Kalau hanya mengandalkan akal, Pak, nggak menjamin akal itu membawa kepada kebaikan. Itu yang koruptor-koruptor itu, Pak. Memang itu orang bodoh, Pak. Orang bodoh apa orang pintar itu? Kok tahu pernah kenalan? Itu yang korupsi sampai 300 triliun. Hukuman cuma 3 tahun, Pak. Coba bayangkan, 300 triliun di penjara cuma 3 tahun, Pak. Itu uangnya buat makan sampai
Ya, bukan 7 turunan. Ya, 20 turunan juga nggak bakal habis. Ya. Yang melakukan itu orang cerdas otaknya, cerdas akalnya, sekolahnya aja lulusan luar negeri, Pak. Ya. Yang belum lama ini yang ketangkep sama KPK itu memang itu orang bodoh, enggak. Orang pinter, Pak. Makanya nggak bisa manusia ini hanya mengandalkan apa? Otak. Ya. Nggak cukup, Pak. Otak kita ini sangat terbatas. Punya kelemahan juga. Ya. Dulu sebelum jadi pejabat sih, wah janjinya luar biasa. Pokoknya saya akan perjuangkan wong cilik. Ya. Pokoknya saya nggak akan korupsi. Bahkan sebelum jadi pejabat, dia usul, Pak, koruptor harus dihukuman mati. Tapi ketika dia kena kasus korupsi, Pak, minta amnesti. Ya. Sebelum jadi pejabat, rajin baca ayat kursi. Dapat kursi sudah lupa ayat itu. Ya. Orang kalau hanya cerdas otaknya, Pak, nggak cukup otak itu akan membawa kepada kebaikan. Ya. Negara yang paling tertinggi, tingkat stres, tingkat bunuh diri di dunia, itu negara-negara maju, Pak. Ya, ini HP kita ini, HP bapak-bapak itu yang membuat mereka. Tapi negaranya menduduki rating tertinggi loh, Pak. Tingkat bunuh diri, tingkat stres di dunia. Padahal di sana banyak orang cerdas otaknya, tapi kenapa tumbang dalam menghadapi hidup? Ya, ini kan bukti, Pak, bahwa untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup ini, nggak bisa kita hanya menghadapi dengan kecerdasan intelektual saja. Perlu ada kecerdasan spiritual. Apa spiritual itu? Ya agama, keimanan. Ya. Lalu yang kedua, manusia itu diberi nafsu. Selain akal apa? Nafsu. Nah, nafsu kalau kita buka dalam Quran apa? Inna nafsa la'ammarotum bisu. Nafsu itu selalu mengajak manusia untuk berbuat jahat. Orang kalau hidupnya selalu mengikuti kata nafsu, pasti hidupnya akan tersesat. Karena nafsu itu akan dijadikan kendaraan oleh setan untuk menggoda manusia. Ya. Di bulan puasa, orang kan sudah berpuasa. Katanya setan dibelenggu kan? Ada yang berdosa nggak saat bulan puasa? Kenapa? Katanya setan sudah dirantai. Ternyata musuh manusia itu nggak cuma setan, Pak. Setan itu musuh eksternal. Ada musuh internal di dalam diri kita. Apa? Hawa nafsu kita. Ya. Maka di Quran Allah jelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan kepada seluruh manusia dengan dua sifat. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Sifat fujur itu sifat yang kecenderungannya mengikuti hawa nafsu. Itu fujur. Ya. Yang kedua, wa taqwa, sifat takwa. Kalau mau jadi orang yang bertakwa, maka jangan mengikuti kata nafsu. Ikuti apa? Kata hati. Ya. Orang kalau dalam hidupnya selalu mendengarkan kata hati, pasti hidupnya itu akan lempeng. Nggak akan macam-macam. Nggak akan neko-neko. Dulu orang tua kita kan
kalau pesen ke kita, ke anak-anaknya kan selalu pesen apa? Nah, hati-hati. Itu maksudnya apa Pak? Dengerin kata hati. Jangan mendengarkan kata nafsu. Karena hati itu akan selalu membimbing manusia Pak. Iman, takwa itu ada di hati kita. Kalau kita melihat sebuah hadis Rasulullah, at-taqwa hahuna fa asyara ila sodrihi. Rasulullah mengatakan takwa itu ada di sini sambil memegang dadanya. Ya. Jadi kalau kita mau mengikuti kata hati, pasti hidup kita akan lempeng. Cuma kan banyak manusia yang dalam hidupnya tidak mau dengerin kata hati, Pak. Ya didengarkan kata nafsu, kata akal. Ya, hati itu akan selalu jujur. Ya. Saya sangat yakin 100% tidak ada seorang koruptor berdoa supaya anak cucunya jadi koruptor. Percaya nggak Pak? Ada nggak orang korupsi, dia sholat tahajud, lalu habis tahajud dia berdoa. Doanya panjang kali lebar. Doanya apa? Ya Allah, jadikan anakku seperti saya. Ada nggak seorang koruptor berdoa supaya anak cucunya jadi koruptor? Nggak ada kan? Kenapa nggak ada? Karena hatinya itu ngasih tahu, itu perbuatan dosa. Nah, cuma kenapa sudah tahu dosa kok tetap masih berbuat dosa? Berarti apa Pak? Orang itu tidak mendengarkan kata hati, tapi yang didengarkan kata nafsu. Ada nggak seorang pelacur berdoa supaya anak cucunya jadi pelacur, Pak? Memang sudah pernah nanya? Kapan nanyanya? Nggak ada, Pak. Ya, nggak usah kita bicara koruptor, pelacur, kita aja ini, Pak. Katakanlah kita ini orang tua nggak baik, nggak mungkin kita berdoa supaya anak cucu kita seperti kita. Bahkan kita sering ngomong ke anak kita, nak, kamu harus jadi orang soleh ya, jangan kayak bapak, kan gitu nih. Emang bapaknya kenapa? Aneh kan? Kamu tuh jadi anak soleh, jangan kayak bapak. Terus kayak siapa? Ya. Jadi orang tua manapun Pak, tidak akan berdoa supaya anak keturunannya itu menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang tidak baik. Kenapa? Sejelek apapun yang namanya manusia, itu dia tahu Pak, bahwa dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Makanya dia nggak kepengin perbuatan salahnya itu diwariskan kepada anak cucunya. Ya. Waja'a rajulun ilan nabi faqala ya Rasulullah ausini binasihatin idza amiltuhu dakhaltul jannah qala istafti qalbaka. Nah, ini hadis yang menguatkan nih Pak. Ada seorang laki-laki, berarti harus seorang sahabat ini, datang kepada Rasulullah lalu meminta kepada Rasulullah, ausini binasihatin, ya Rasul, berikan nasihat kepadaku ya Rasul. Kalau nasihat itu aku lakukan, maka aku akan masuk surga. Apa jawab Nabi, Pak? Qala istafti qalbaka. Apa artinya apa itu, Pak? Istafti qalbak, mintalah nasihat kepada hatimu sendiri. Jadi tidak selamanya Rasulullah itu kalau dimintai nasihat, terus Rasulullah ngasih nasihat panjang lebar. Kadang Rasul ngasih panjang lebar nasihatnya. Tapi ada kalanya Rasulullah nggak banyak kasih nasihat. Hanya jawabannya cuma 2 kalimat. Istafti qalbak. Kalau kamu masuk surga, mintalah nasihat dari hatimu sendiri. Berarti hati itu sumber fatwa. Hati itu nasihat yang terbaik. Kalau Bapak Ibu dengerin nasihatnya Ustadz, sekarang mungkin dengerin, tapi pulang dari masjid udah lupa lagi. Ya. Tapi kalau
nasihat itu datangnya dari hati kita, kan sepanjang kita ini hidup, hati itu nggak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Ya, kan disebutkan tadi kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi sepanjang manusia itu masih hidup di alam dunia, manusia itu nggak mungkin, ya, nggak mungkin apa? Benar terus, juga nggak mungkin salah terus. Ya, kalau mau benar terus, ya harusnya kita jadi malaikat. Kita malaikat bukan? Kalau kita bukan malaikat, Pak, nggak boleh kita mengklaim bahwa kita ini benar terus. Berarti kalau ada orang aku sekarang itu nggak pernah punya salah, aku sekarang benar terus, berarti dia sudah ngaku jadi malaikat. Suruh pindah dari komplek aja, Pak. Kan malaikat dia kan? Nggak, kalau malaikat kan nggak nikah, nggak makan. Tapi ternyata dia menikah, dia makan juga ya. Berarti bukan malaikat. Kalau bukan malaikat, nggak ada alasan manusia itu benar terus. Ya, tapi dia salah terus, ya nggak mungkin juga salah terus. Yang salah terus itu setan. Nah, manusia setan bukan? Bukan. Berarti manusia itu perpaduan antara dua sifat tadi. Kadang benar, kadang salah. Normal Pak itu. Ya. Nah, kalau mau jadi orang yang benar, Allah sudah ngasih jalannya. Apa jalannya? Dengerin kata hati. Ya. Hati itu tahu siapa diri kita. Kita bisa membohongi orang lain, Pak. Kita nggak bisa membohongi diri sendiri. Makanya kalau orang itu dengerin kata hati, pasti dia jujur, dia tidak berbohong, dia tidak menipu. Orang yang suka berbohong, sebetulnya dia telah membohongi dirinya sendiri, Pak. Kasihan, Pak. Yang rugi siapa? Orang yang ditipu itu bukan orang lain. Orang kalau menipu, sesungguhnya yang dirugikan adalah ya dia sendiri. Ya. Coba kita lihat, Pak. Ada orang berbohong sekali. Dia bohongin orang. Kan seolah-olah yang dirugikan tuh orang itu. Padahal kerugian itu bukan untuk orang yang dibohongi. Kerugian itu untuk yang berbohong. Kalau dia sudah berbohong satu kali, Pak, dia pasti akan berbuat bohong yang kedua kali. Karena bohong yang kedua kali untuk menutupi bohong yang sekali. Nah kalau bohongnya 1000 kali gimana? Berarti hari-hari dia selalu akan melakukan kebohongan. Tersiksa nggak, Pak? Ya, bangun tidur, Pak. Iya ya, aku kemarin bohong. Aku sekarang harus buat kebohongan lagi. Coba, hari-hari selalu kayak begitu tuh. Bisa tenang nggak Pak orang kayak gitu? Ya, maka nanti orang yang senangnya bohong itu masuk pada tingkatan iman ya yang khusu wala yazidu. Yang imannya tuh terus berkurang, Pak, nggak pernah bertambah. Kasihan. Ya. Imannya tuh cenderungnya apa? Berkurang, nggak pernah bertambah. Kenapa? Karena imannya digrogoti oleh penyakit hatinya itu. Bohong itu penyakit hati. Apalagi kalau bohong itu sudah mendatangkan keuntungan. Susah untuk menyetopnya. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu di Quran itu, Pak. Di dalam hatinya orang-orang yang penipu, pembohong atau munafik itu ada penyakit, Pak. Ya. Tapi apakah dia sadar kalau hatinya itu berpenyakit? Enggak. Ya, manusia itu merasakan sakit itu kalau fisiknya yang sakit. Iya ya, kok kepalaku pusing, hidungku meler, oh aku sakit flu, baru tahu dia. Tapi hatinya berpenyakit puluhan tahun, Pak. Belum tentu manusia sadar. Padahal penyakit hati itu lebih kronis daripada penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, Pak, meninggal dunia selesai sudah. Tapi kalau penyakit hati dibawa sampai neraka. Karena orang yang
hatinya itu berpenyakit, maka hati yang berpenyakit itu akan menggelincirkan ke neraka. Gak ada pertanyaan malaikat, kamu sakit apa Pak? Oh saya sakit jantung dulu. Jantung masuk neraka, nggak ada itu. Tapi kalau yang sakit itu hati kita, ya, kan termasuk kebohongan itu penyakit hati. Sombong, hasud, itu penyakit hati. Fitnah, ya, itu yang menyebabkan kita akan masuk neraka. Walahum adzabun alimum bima kanu yaktib. Itu Quran. Orang-orang yang tukang bohong itu, yang hatinya berpenyakit itu, kelak di akhirat akan mendapat azab Allah yang sangat berat. Ya. Berarti apa Pak? Penyakit hati harus cepat diobati Pak. Dan cara mengobati penyakit hati apa? Ya ini datang ke pengajian. Jadi kita datang ke pengajian itu bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban. Datang ke pengajian itu bukan hanya menghadirkan fisik di pengajian, tapi hadirkan hati di pengajian itu. Kalau yang hadir di pengajian cuma fisiknya, belum tentu pengajian itu akan membawa perbaikan-perbaikan diri kita. Coba kita lihat, ada orang yang setiap hari ngaji, Pak, tetap aja masih berbuat dosa. Kenapa ada orang sudah sering ngaji kok masih senang berbuat dosa? Berarti yang datang ke pengajian itu baru badannya, belum hatinya. Maka hati kita hadirkan di majelis ilmu. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, al-iman yazidu wa la yanqus. Lalu iman yang kedua itu iman yang cenderungnya itu naik, Pak, enggak pernah turun. Ini kira-kira imannya siapa, Pak? Kalau malaikat kan enggak naik, enggak turun, stabil. Ya. Kalau iman itu naik terus, enggak pernah turun, enggak mungkin iman kita juga. Enggak mungkin, Pak. Ini imannya siapa? Imanul anbiya wal mursalin. Ini imannya para nabi dan rasul. Coba Bapak Ibu buka sejarah di Quran atau buka sejarah para nabi, para rasul. Ketika para nabi dan rasul itu diuji dengan ujian berat, ada nggak yang minta pensiun dini jadi nabi? Ya Allah, aku minta pensiun dini aja deh, berat ternyata jadi nabi ya Allah. Aku mau jadi orang biasa. Ada nggak nabi yang begitu? Enggak. Semakin nabi itu diuji dengan ujian yang berat, Pak, imannya semakin melejit, imannya semakin meroket. Kenapa? Karena nabi itu pesuruh Allah. Nabi itu utusan Allah. Nabi itu orang yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk membawa kebenaran. Ya. Maka nabi itu enggak pernah turun imannya, Pak. Naik terus. Inna asyaddal bala al-anbiya, summal auliya, summal ulama, summal adna bil adna. Ujian yang paling berat itu para nabi. Setelah para nabi siapa? Summal auliya, para wali. Ya, kekasih Allah. Semoga kita termasuk wali. Ya. Wali apa? Ini serius yang jangan bercanda ini ya. Waliullah, walinya Allah. Setelah wali siapa, Pak? Ujian berikutnya summal ulama, para ulama. Setelah ulama baru summal adna bil adna, baru kita-kita ini. Kenapa ujiannya para nabi, ujiannya para wali, para ulama kok berat? Ya bisa jadi karena kelas imannya kelas berat. Maka ujiannya juga sama-sama berat. Kok orang itu diuji dengan ujian biasa-biasa, Pak Ustadz? Ya mungkin imannya kelasnya biasa-biasa juga. Ya. Jadi Allah itu, Pak, sudah punya ukuran. Ini ujiannya ini harusnya diuji dengan ujian yang sedang-sedang saja. Karena imannya juga kelasnya sedang-sedang juga. Ini harus diuji dengan ujian berat nih. Karena apa? Karena ilmunya, karena kealimannya, karena ibadahnya. Ini sudah masuk tingkatan-tingkatan ibadah yang berat, ibadah-ibadah yang hebat.
ujiannya juga hebat juga. Ya. Ujian itu tidak untuk melemahkan, tapi ujian itu justru untuk menguatkan. Ya. Seorang pelaut dikatakan hebat, itu bukan karena ombak yang tenang. Seorang pelaut itu dikatakan hebat karena bisa melewati ombak besar. Maka orang itu kalau sering menghadapi ujian, dia nggak akan semakin tambah lemah. Justru dia akan semakin tambah kuat. Ya, makanya jangan cengeng dalam menghadapi ujian. Aku tuh nggak mau diuji, Pak, berat-berat. Aku kepengen diuji dengan ujian yang ringan. Ya berarti kelas iman kita nggak naik-naik. Ya. Atau ada orang meminta sama Allah, ya Allah, jangan kau berikan aku ujian. Doa seperti ini benar nggak, Pak? Doa seperti ini benar nggak? Ada yang suka berdoa begitu nggak? Ada nggak orang yang di sini? Ya Allah, jauhkan aku dari ujian. Aneh. Itu nggak belajar tasawuf. Ya. Jangankan kita yang kelasnya manusia biasa, Pak. Sekelas Nabi, sekelas Rasul aja diuji. Lalu kita siapa? Ya. Kalau seorang Nabi, seorang Rasul, Pak, nggak ada yang dimanjakan oleh Allah tanpa ujian. Lalu kita minta, aku tuh kepengen hidupku nggak ada ujian. Ya nggak mungkin, Pak. Ya, kan jelas ayatnya itu. Ya, inna dunya ladarul bala wal akhirah darun nikmah. Ini buat orang beriman nih. Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya dunia itu tempatnya bala, tempatnya ujian. Jadi kalau ada orang dalam hidupnya nggak mau ada ujian, nggak mau ada masalah, ya pindah aja dari dunia. Aku tuh kepengen senang terus Pak Ustadz, pindah ke surga sekarang. Baru senang terus kan? Yang senang terus pasti ada di surga. Tapi kan hidupku susah terus Pak Ustadz. Ya nggak mungkin juga hidup kita susah terus. Karena yang susah terus itu di neraka. Ini dunia bukan neraka. Ini dunia juga bukan surga. Maka dunia itu mewakili dari dua keadaan. Kadang surga, kadang neraka, kadang tanggal muda, kadang tanggal tua. Ini orang kepengen tanggal muda terus. Ya buat kalender sendiri aja, Pak. Ya, pasti akan diuji. Maka kenapa imannya para nabi itu naik terus, gak pernah turun? Karena nabi ketika diuji, Pak, bisa melewati ujian itu dengan kesabaran. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini termasuk Isya. Azan dulu, Pak. Nah, biar enak nanti azan, kita setelah azan kita lanjutkan, Pak ya. Ini tanggung masalahnya. Udah 2 kali pertemuan, jadi biar selesai ya.
Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian yang ketiga adalah al-iman yang kusu wala yazidu, iman yang cenderungnya berkurang, tidak pernah bertambah. Ini imannya siapa? Nah, ini adalah imanul munafikin, imannya orang-orang yang munafik tadi. Ya. Apa sih tanda-tanda munafik? Kalau di hadis kita sudah tahu kan, ayatul munafik. Salas idza kalama kadiba wa idza tumina khona wa idza wa'ada ikhtalaf. Ya. Kalau kita buka dalam Quran di surat An-Nisa ayat ke-142, innal munafiqin yukhati'unallaha wa huwa khati'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalil. Ya, orang munafik itu pekerjaannya apa, Pak? Yukhati'unallah. Menipu Allah. Allah aja mau ditipu, apalagi kita gitu. Ya. Wa huwa khati'uhum. Apakah dia bisa menipu Allah? Enggak. Justru Allah yang menipu dia. Allah yang menipu mereka, orang-orang munafik. Lalu yang kedua apa? Yura'unan nas. Ya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika datang waktu salat dia malas. Ya. Lalu yang ketiga, yura'unan nas, kalau beramal kepengen dipuji orang. Ya, kalau dia sedekah kepengen dianggap dermawan. Sedekahnya udah puluhan tahun, diungkit-ungkitnya sekarang. Itu termasuk tidak ikhlas itu. Ya. Dia pernah bangun masjid, Pak. Ya. Udah 20 tahun yang lalu, diungkitnya sekarang. Ya. Tahu enggak itu masjid itu siapa yang bangun? Itu kalau enggak saya, enggak berdiri. Padahal yang bangun tukang, Pak. Ya. Itu menghapuskan pahala itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekah itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti penerimanya. Lalu wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah berzikir kecuali zikirnya itu sedikit. Zikirnya hitung-hitungan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak. Ya. Zikir sebanyak-banyaknya itu berapa? Ya, zikir yang kita sendiri sudah nggak bisa ngitung, itu baru banyak. Tapi kalau kita ditanya, sehari zikir berapa? Banyak, Pak Ustadz. Berapa? 200.000. Masih bisa kehitung, berarti belum banyak, Pak. Zikir yang banyak itu kita sendiri udah nggak bisa ngitung. Atau jangan-jangan memang nggak pernah zikir, jadi nggak ada hitungannya juga, gitu. Ya, nggak usahlah kita hitung-hitungan ya. Kecuali kalau zikir ba'da sholat, itu Rasulullah memang melakukan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar. Tapi selain itu sebaiknya nggak usah hitung-hitungan. Kenapa, Pak? Karena Allah kasih nikmat kita nggak pakai hitungan. Ya. Lalu yang terakhir, al-iman ima yazidu wa ima yang kusu. Nah, ada iman yang kadang naik, kadang turun. Imannya siapa nih, Pak? Imannya kita. Nah, kadang naik, kadang turun. Normal nggak itu? Normal. Kenapa iman kita kok nggak naik terus? Yang naik terus itu Nabi, Pak. Kita bukan Nabi. Kenapa iman kita kok nggak turun terus? Ya nggak mungkin. Karena yang imannya turun terus siapa, Pak? Ya? Siapa? Iman yang turun terus imannya orang munafik. Kenapa iman kita nggak stabil? Ya kita bukan malaikat. Yang stabil itu imannya malaikat. Berarti manusia itu kadang naik, kadang turun. Itu normal. Yang penting setelah turun, jangan drastis turunnya, Pak. Kita naikkan lagi. Dengan apa menaikkan iman? Bil ilmi, dengan ilmu, Pak. Maka sering-sering kita datang ke pengajian. Itu untuk mengecas iman. Handphone saja kalau lagi lowbat, Pak. Buat komunikasi, putus nyambung. Sinyal juga nggak bagus. Begitu iman kita lowbat, iman kita lemah, susah untuk nyambung dengan Allah. Susah untuk connect dengan Allah. Maka perlu dicas. Dan salah satu cara mengecas iman itu bil ilmi, dengan ilmu. Maka Al-Ghazali
mengatakan iman itu seperti pohon, akarnya itu ilmu, buahnya adalah amal soleh. Maka kalau pohon mau kuat, ya akarnya harus kuat. Begitu juga iman kita. Kalau iman mau kuat, akarnya iman apa tadi? Ilmu. Maka jangan bosan mengaji, Pak. Jangan jenuh mengaji. Sering-sering datang ke pengajian. Sering-sering hadir di majelis ilmu. Karena itu akan mengecas iman kita. Ya. Lalu yang kedua apa? Bil amal. Dengan amal soleh. Lalu yang ketiga, bisobri. Dengan kesabaran menghadapi ujian-ujian hidup. Karena semua orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Dan ujian Allah kepada orang beriman itu bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk melemahkan. Tapi ujian Allah kepada orang yang beriman itu untuk menaikkan kelas keimanannya. Anak-anak kita kalau sekolah mau dinaikkan kelas sama gurunya kan harus diuji dulu. Kalau lulus baru naik kelas. Begitu juga ketika iman kita mau dinaikkan kelas oleh Allah, maka iman itu enggak akan dibiarkan oleh Allah begitu saja. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau manusia sudah beriman lalu hidupnya itu dibiarkan oleh Allah begitu saja? Allah pasti akan menguji kepada orang beriman, dan dengan ujian itu Allah ingin tahu mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Kalau yang benar-benar beriman, Pak, walaupun menghadapi ujian yang berat, tidak akan luntur imannya. Tapi kalau pura-pura beriman, ya begitu diuji pasti luntur imannya, luntur kesabaran. Ya, mudah-mudahan kajian ini akan memberi pencerahan buat kita, terutama buat iman kita. Ketika iman kita sedang turun, maka kita perlu mengecasnya dengan ilmu, dengan amal, dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk ahlul ilmi, orang yang pecinta ilmu. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Dan berikan kemudahan-kemudahan kami untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kami pahami, ya Allah. Tunjukkan kepada kami yang benar nampak benar, ya Allah. Dan berikan kekuatan kami agar kami mampu menjalankan kebenaran itu, ya Allah. Dan tunjukkan kepada kami yang salah nampak salah. Dan berikan kekuatan kami untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah, berkahi dan panjangkan usia kami. Berikan kesehatan jasmani, rohani kami, ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.